kemudian tetap menggunakan baru direcord ya. Rakit mau gitu. Ya, jadi itu tadi sampai mana sampai lupa ini karena tadi di tengah-tengah ada diputus itu. Whole of government ya. Maka istilah itu masih tetap dipakai istilah yang aslinya gitu ya, whole of government. Karena konsep ini sebenarnya tidak lahir dari negara kita. Konsep whole of government itu lahirnya di luar sana, yang itu tepat dipergunakan atau diimplementasikan di Indonesia. Makanya kemudian diadopsi whole of government itu diimplementasikan di Indonesia. Nah, maka seperti apa konsep whole of government itu? Prinsipnya sebetulnya whole of government itu adalah koordinasi dan kolaborasi. Maka bentuknya macam-macam. Bentuknya koordinasi dan kolaborasi itu bisa ada kesepakatan bersama sebelum sebuah kegiatan dilakukan berupa kebijakan. Koordinasi kolaborasi itu juga bisa dalam bentuk konkret, menggabungkan lembaga-lembaga agar apa? Pelayanan itu lebih baik lagi. Misalnya contoh konkretnya best practice di Indonesia ini Samsat. Samsat itu salah satu contoh organisasi yang menggunakan konsep whole of government. Jadi disatukan untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Di Samsat itu ada polisi, ada yang dari perpajakan, ada yang dari mana lagi yang terkait dengan kendaraan bermotor. Jadi koordinasi, kolaborasi dengan menjadikan pelayanan itu satu atap gitu. Itu whole of government. Jadi whole of government itu intinya adalah koordinasi dan kolaborasi begitu. Bentuknya macam-macam itu ya. Tapi whole of government itu bisa dipraktekkan di dalam pekerjaan yang sangat kecil. Misalnya contohnya seorang guru berdiri di depan kelas itu juga harus mempraktekkan whole of government. Baik kelas PJJ maupun kelas klasikal. Karena apa? Tidak ada pekerjaan itu yang tunggal. Artinya pekerjaan yang hanya melibatkan satu orang. Tidak ada. Pekerjaan itu pasti melibatkan banyak stakeholder. Itu makanya diperlukan koordinasi dan kolaborasi. Guru mengajar di depan kelas itu harus berkoordinasi dengan orang tua murid. Kalau PJJ harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan siswa. Siswa harus dikondisikan bahwa karena tidak klasikal, maka kan harus dikondisikan itu. Maka harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan siswa, dengan orang tua murid, mungkin dengan komite sekolah, bisa jadi dengan kepala sekolah, dengan guru lain, agar apa? Penyampaian materi itu atau pelayanan dalam bentuk transfer knowledge itu bisa berjalan lebih baik. Nah, itu namanya whole of government. Jadi tidak kemudian, oh saya bisa kok, saya sendiri. Tidak mungkin pekerjaan itu tunggal. Jadi tidak ada pekerjaan yang single fighter, itu nggak ada. Pekerjaan di pemerintah ya, nggak ada. Jadi setiap pekerjaan itu pasti harus melibatkan banyak pihak yang terkait. Maka kewajiban kita harus berkoordinasi dan berkolaborasi. Itu inti whole of government. Ada 3 materi. Nah, sekarang sama dengan yang lalu ya, yang pertemuan pertama, saya kurang tahu di pertemuan kedua ya, karena saya itu satu orang diberi jadwal 3 jadwal dalam waktu yang bersamaan gitu. Makanya bukan berarti saya mendahulukan yang kenapa kok mendahulukan yang pelatihan kepemimpinan gitu ya, bukan. Tapi memberi jadwalnya duluan mereka. Makanya sudah terjadwal, sudah saya plotting. Hari itu saya mengajar di sini, karena tiap hari itu ngajar. Meskipun ini kelasnya sangat banyak itu ya. Itu makanya mohon maaf kalau saya waktu agenda saya tidak bisa ketemu. Oke, nah sekarang siapa yang akan presentasi ini? 3 orang. Dulu kan sudah kita bagi menjadi 3 kelompok ya kalau nggak salah. Atau belum? Saya lupa ini sudah angkatan 38 ini kapan? Oh,
Saya masuk di tanggal berapa nih ya? Aduh, kok nggak saya tanggalin ini ya? Ya, waktu itu yang presentasi Mbak Latifa, Mbak Nuzula, dan Mas Irsa kalau nggak salah ya, Mas Irsa ya. Yang presentasi waktu Ya, pertama betul, dulu. Ibu. Ya, ada Ya. catatan saya ini ya. Jadi Mbak Latifa, bukan Mbak Latifa, Mbak Nuzula kalau nggak salah ya yang presentasi. Ini Mbak Latifa ini kok saya lingkari ini kenapa ini ya? Latifa juga presentasi. Ya? Latifa juga presentasi. Mbak Nuzula, ya? Latifa, saya sama Mas Firsa. Ya, 3 toh ya? Ya. Berarti Mbak Latifa, Mbak Nuzula, sama Mas Irsa. Saya lingkari ini yang presentasi. Oke. Ya, maka sekarang selain itu yang presentasi. Ya. Nah, siapa yang mau presentasi, monggo silahkan. Mbak Susanti mau presentasi? Oke, Bu, nggak apa-apa. Oke. Yang materi apa, Mbak Susanti? Kan ada 3 materinya. Oke. Oke. Manajemen ASN nggak apa-apa, Bu? Oh, oke, sebentar. Tapi sebentar ya, saya klarifikasi yang 2 materi lainnya. Kemudian setelah manajemen ASN oleh Mbak Susanti, nanti ada pelayanan publik. Siapa yang mau presentasi pelayanan publik? Mestinya ya bapak-bapak. Kemarin sudah ibu-ibu 2, sekarang masuk bapak-bapaknya enggak ini. Monggo silakan. Atau ibu-ibu juga boleh sebetulnya. Monggo. Saya nggak apa-apa, Bu. Oh, nggih, Mbak Emilia. Yang mana Mbak Emilia? Yang kedua, Bu. Oh ya, jadi yang pelayanan publik Mbak Emilia. Terus kemudian satu lagi tentang whole of government. Siapa yang mau presentasi? Kan ada bahannya, tinggal mempresentasikan. Monggo, silahkan yang mau presentasi. Sekarang cowok ini mestinya. Silahkan, siapa? Saya tidak apa-apa, Bu. Oh, nggih, Mas Maulana Rofik. Oke. Nggih. Mas Maulana Rofik nomor 8, nggih. Nggih. Baik, silahkan Mbak Mbak siapa tadi ya namanya? Yang pertama tadi? Susanti. Nah, Mbak Susanti. Moga silahkan Mbak Susanti untuk presentasi tentang manajemen ASN. Silahkan Mbak Susanti. Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin share screen. Nggih, nggih. Baik, selamat malam teman-teman dan Ibu Ekarini. Saya di sini mencoba mempresentasikan tentang manajemen ASN dari PowerPoint yang ada di bahan MOOC. Yang pertama langsung saja kita bahas di materi. Pertama adalah indeks efektivitas pemerintah Indonesia itu bisa kita lihat dari tahun ke tahun meningkat, terutama tadinya ada yang minus, kemudian akhirnya bisa meningkat, tidak ada minusnya lagi, sampai di tahun 2018 indeksnya 0,18 yang bersumber dari Bank Dunia 2019. Selanjutnya, indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kita diharapkan dapat menjelaskan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kode etik dan kode perilaku ASN, menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Kita langsung ke kegiatan belajar 1, yaitu tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN.
Jadi dari yang saya pahami di PowerPoint ini, pegawai ASN itu dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan juga P3K. Kemudian kedudukan ASN sendiri sebagai pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Jadi intinya kalau jadi ASN kita harus bersikap netral. Kemudian peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara tugas ASN sendiri adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Hak PNS adalah, kita masuk ke hak ASN. Untuk yang PNS itu mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sementara yang P3K itu hampir sama, hanya bedanya di jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jadi kalau PNS ada, sementara yang P3K itu tidak ada. Kemudian kewajiban sebagai pegawai ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, dan NKRI, serta pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ke kode etik dan kode perilaku ASN. Ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi dari kode etik ASN itu adalah sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik, kemudian sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Kita yang di slide tadi di dalam PPT dikatakan untuk memperhatikan perbandingan antara PNS dan P3K. Kalau yang di hak tadi terletak di ada tidaknya jaminan pensiun dan hari tua. Kemudian kita masuk ke kegiatan belajar 2 tentang sistem merit. Sistem merit dalam manajemen ASN. Bagi organisasi, sistem merit ini mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai.
Prinsip sistem merit itu sendiri adalah keadilan dan kewajaran, objektif, berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian penilaian kinerja, selanjutnya pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN ini melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dan Kemenpan RB. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan belajar 3 yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN itu sendiri terbagi menjadi manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, dan organisasi dalam sistem informasi. Dalam manajemen PNS terdapat alur. Yang pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, kemudian adanya pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sementara untuk manajemen P3K, itu terdapat alur penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT terdiri dari pertama pengisian JPT, kedua pengisian JPT di instansi pusat, yang ketiga pengisian JPT di instansi daerah, selanjutnya yang keempat penggantian pejabat pimpinan tinggi, kelima pengawasan dalam proses pengisian JPT, dan yang keenam pegawai ASN yang menjadi pejabat. Organisasi atau korps profesi pegawai ASN. Yang pertama adalah pembina dan pengembangan profesi ASN. Yang selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Kemudian memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Kemudian menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Demikian yang di materi 1, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Susanti ya yang sudah mempresentasikan agenda 1 manajemen ASN secara garis besar ya. Sudah dipresentasikan tadi. Berikutnya presentasi tentang pelayanan publik yang akan disampaikan oleh Mbak Emilia Rosita Linggasari. Silakan Mbak Rosita.
Terima kasih Bu Ekarini atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan pelayanan. Izin untuk share screen ya, Bapak Ya, Ibu. oke. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah, sudah. Langsung saja, nggih, karena ada 40 slide mengenai pelayanan publik ini. Ya, Materi pelayanan publik. Untuk indikator keberhasilannya, yaitu peserta dapat mempelajari seluruh materi yang dapat dipelajari. Yang pertama, mendeskripsikan tentang pelayanan publik. Yang kedua, jenis barang atau jasa publik. Yang ketiga, mendeskripsikan pelayanan dari sederhana menjadi kompleks. Kemudian yang keempat, prinsip-prinsip pelayanan publik. Untuk materi pelayanan publik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ekarini, tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Yang pada intinya itu tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Nah, ini untuk gambaran terhadap pelayanan publik di Indonesia pada saat ini. Nah, sesuai yang sudah tadi saya utarakan, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang pertama, itu mengatur hak, kewajiban, dan larangan. Isinya yaitu hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan. Kemudian yang kedua, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Isinya yaitu masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan. Kemudian yang kedua, masyarakat berhak menyampaikan pengaduan dan wajib untuk ditangani oleh penyelenggara. Kemudian yang ketiga, kewajiban pokok penyelenggara atau pemerintah. Pertama, menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Yang kedua, terdapat sanksi administratif, ganti rugi pelayanan publik, dan sanksi pidana. Kemudian kebijakan Kemenpan RB bidang pelayanan publik. Pertama, Peraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik. Kedua, Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ketiga, Peraturan Menpan RB Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara nasional. Keempat, Peraturan Menpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Yang kelima, Peraturan Menpan RB Nomor 31 Tahun 2014 tentang Mystery Shopping. Selanjutnya yaitu hakikat pelayanan publik. Menurut Chosford, melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Kemudian, menurut keputusan Menteri
pendayagunaan aparatur negara atau Menpan nomor 63 itu pelayanan publik pada hakikatnya yaitu pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi negara. Kemudian hakikat pelayanan publik selanjutnya, pelayanan publik oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni menjalankan visi dan misi serta mencari dukungan suara. Pelayanan publik oleh swasta dapat bermotif sosial, tetapi lebih banyak bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan. Pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma sebagai kompensasi dari pembayaran pajak ataupun ditarik bayaran. Tarif pelayanan publik oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan harga produksi atau tarif yang paling terjangkau. Pemberian pelayanan publik secara seragam kepada semua warga negara sebenarnya justru tidak adil, karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu berbeda-beda. Selanjutnya, instansi pemerintah mengubah paradigma dalam bidang pelayanan, yakni paradigma monopoli menjadi paradigma kompetisi. Paradigma no public choice menjadi paradigma public choice. Tujuan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, pelayanan umum. Dan yang ketiga, daya saing daerah. Untuk materi selanjutnya, yaitu kategori barang dan jasa. Yang pertama ada barang atau jasa privat. Kedua, barang atau jasa tol. Ketiga, barang atau jasa umum. Dan yang keempat, barang atau jasa kolektif. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Kemudian yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pelayanan publik. Pertama, kesederhanaan. Kedua, kejelasan. 3, kepastian waktu. 4, akurasi. 5, keamanan. 6, tanggung jawab. 7, kelengkapan sarana dan prasarana. 8, kemudahan akses. 9, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. 10, kenyamanan. Selanjutnya adalah kualitas pelayanan publik. Prosedur pelayanan, yaitu prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Biaya pelayanan dalam hal ini merupakan biaya atau tarif pelayanan. Produk pelayanan merupakan hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Kompetensi petugas, yaitu memberikan pelayanan dan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Kemudian ada prinsip-prinsip pelayanan prima. Pertama, itu responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Kedua, membangun visi dan misi pelayanan. Ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan.
4. Pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai. Ini diberikan dalam bentuk reward terhadap pegawai yang melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian ada kendala-kendala dalam pengembangan pelayanan prima. Yang pertama itu kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan. Kedua, kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas. 3. Ketidakmampuan merubah kultur atau perilaku. 4. Kurang akuratnya perencanaan kualitas. 5. Kurang efektifnya program pengembangan SDM. 6. Sistem dan struktur kelembagaan tidak kondusif. 7. Keterbatasan sumber-sumber. 8. Lemahnya sistem insentif, terutama pada non-finansial. 9. Penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif. 10. Berorientasi jangka pendek. 11. Sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan. 12. Lemahnya integritas aparatur. 13. Berorientasi mempertahankan status quo. Kemudian langkah strategis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik, yaitu dengan membangun kesadaran melayani bagi aparatur. 2. Membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik melalui media massa untuk menyampaikan saran atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Ketiga, memberikan reward atau punishment yang seimbang. 4. Mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Selanjutnya ada langkah strategis peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, yaitu melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik dengan menciptakan standar pelayanan umum yang diupayakan dengan menerbitkan pedoman pelayanan yang memuat persyaratan, prosedur, biaya atau tarif pelayanan, dan batas waktu penyelesaian pelayanan. Menempatkan petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan permohonan. Menyelesaikan permohonan pelayanan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Melarang dan atau menghapus biaya tambahan yang dititipkan pihak lain dan meniadakan segala bentuk pungutan liar. Menerapkan pola pelayanan secara terpadu. Melakukan penelitian kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan. Menata sistem dan prosedur pelayanan secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat. Selanjutnya ada paket kemasan pelayanan publik. Yang pertama, fasilitas penunjang, yaitu berbagai prasarana dan sarana fisik atau infrastruktur yang harus sudah tersedia sebelum suatu pelayanan publik tertentu dapat diselenggarakan kepada masyarakat. Kedua, barang atau jasa pelengkap, yaitu barang atau material, bisa juga dokumen, maupun jasa-jasa lainnya yang harus disediakan, dibeli, dan atau digunakan oleh masyarakat calon pengguna layanan publik. Ketiga, layanan eksplisit, yaitu wujud nyata sebagai substansi atau inti manfaat dari pelayanan publik. Keempat, manfaat tersirat, yaitu manfaat secara psikologis dapat dirasakan oleh masyarakat secara ekstrinsik dari suatu layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian ada jenis-jenis pelayanan publik. Pengelompokan jenis pelayanan publik pada dasarnya dilakukan dengan melihat jenis jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi, di mana jasa ini merupakan setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan
oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Selanjutnya ada jenis-jenis pelayanan umum. Yang pertama dilihat dari pangsa pasarnya. Itu dibedakan menjadi dua, yaitu jasa kepada konsumen akhir dan jasa kepada konsumen organisasional. Kedua, dilihat dari tingkat keberwujudan. Yang pertama, jasa barang sewaan, jasa barang milik konsumen, dan terakhir jasa untuk bukan barang. Kemudian jika dilihat dari keterampilan penyedia jasa itu dibedakan menjadi pelayanan profesional dan non-profesional. Jika dilihat dari tujuan organisasi, itu dibedakan menjadi pelayanan komersial dan nirlaba. Kategori barang dan jasa. Ini ada 12 karakteristik jasa. Yang pertama, pelayanan merupakan output tidak berbentuk. Kedua, pelayanan merupakan output variabel atau tidak standar. 3, pelayanan tidak dapat disimpan dalam inventory, tetapi dapat dikonsumsi dalam produksi. 4, terdapat hubungan langsung yang erat dengan pelanggan melalui proses pelayanan. Yang kelima, pelanggan berpartisipasi dalam proses memberikan pelayanan. 6, keterampilan personil diserahkan atau diberikan secara langsung kepada pelanggan. Selanjutnya, yang ketujuh, pelayanan tidak dapat diproduksi secara massal. 8, membutuhkan pertimbangan pribadi yang tinggi dari individu yang memberikan pelayanan. 9, perusahaan jasa pada umumnya bersifat padat karya. 10, fasilitas pelayanan pada umumnya berada dekat lokasi pelanggan. 11, pengukuran efektivitas pelayanan bersifat subjektif. Ke-12, option penetapan harga lebih rumit. Kemudian ada langkah strategis penyusunan standar pelayanan prima. Yang pertama itu dilakukan identifikasi masyarakat pengguna layanan. Kemudian pahami kebutuhan masyarakat, kemudian identifikasi jenis-jenis layanan, tetapkan persyaratan suatu layanan, tetapkan standar pelayanan yang meliputi sistem prosedur pelayanan, infrastruktur, waktu, sikap dan perilaku, serta harga dan biaya. Lalu tetapkan jumlah dan kualitas SDM, tetapkan jenis dan jumlah peralatan, siapkan unit atau petugas penerima keluhan masyarakat. Kemudian orientasi perilaku pelayanan prima. Pertama, memiliki harga diri. Kedua, melampaui yang diharapkan. 3, berorientasi pada pembenahan. 4, memiliki wawasan ke depan. 4, berorientasi pada peningkatan atau perbaikan. Selanjutnya, perhatian terhadap kualitas, dan yang terakhir, berorientasi pada pemberdayaan. Selanjutnya ada karakteristik aparatur profesional, yaitu melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program, memiliki komitmen terhadap pelayanan publik, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, memiliki daya tanggap dan akuntabilitas, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan, dan memaksimalkan efisiensi dan kreativitas. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan profesional dalam pelayanan publik, yaitu mengembangkan modernisasi, kualitas, efisiensi, dan kepekaan, pendekatan yang pragmatis dan bukan dogmatis, berorientasi kepada kepuasan pelanggan,
bekerja atas dasar kemitraan dengan sektor swasta, mengembangkan jaringan kerja dalam pelaksanaan pelayanan publik, kontrak karya digunakan jika kualitas output dapat ditingkatkan dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, sumber daya, keterampilan, dan komitmen staf adalah aset yang terbaik di dalam modernisasi pelayanan umum. Pimpinan departemen tetap bertanggung jawab terhadap proses contracting out kepada pihak swasta. Perlunya antisipasi yang tepat terhadap perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir, perlindungan terhadap pegawai tetap diutamakan dengan kompensasi yang layak. Selanjutnya ada lagi, komunitas yang efektif dan terus-menerus adalah kunci kesuksesan penyempurnaan dan perubahan. Adanya informasi dan komunikasi terbuka antara pelanggan atau masyarakat dan stakeholder. Hubungan dengan sektor swasta adalah dua arah dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan kejujuran. Pejabat senior memberikan kepemimpinan yang merangsang motivasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan profesional administrasi pelayanan publik. Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien. Justifikasi didasarkan atas dasar pertimbangan yang objektif dan komprehensif. Sejauh mungkin pelayanan publik itu diserahkan kepada sektor swasta jika memang lebih baik dan efisien. Selanjutnya ada pengertian etiket dan etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Pada intinya etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dan bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang yang merupakan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sementara etiket itu berasal dari bahasa Perancis etiquette, yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia. Ini ada perbedaan etika dan etiket menurut Bertens. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia, sementara etika tidak terbatas pada cara yang dilakukan suatu perbuatan. Etiket hanya berlaku pada pergaulan bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Sementara etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Etiket bersifat relatif, artinya dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan dan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sementara etika jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sementara etika menyangkut manusia dari segi dalam. Harapan kepada seluruh kementerian atau lembaga. Yang pertama, itu dapat meningkatkan kualitas SDM-nya, yang meliputi peningkatan kapasitas, disiplin, peningkatan perilaku melayani, dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi. Yang kedua, memperbaiki sistem dan aturan, meliputi penyempurnaan standar pelayanan, sistem manajemen kinerja, debirokratisasi, penegakan hukum dan aturan, serta deregulasi. Ketiga, penyediaan sarpras bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. Sepertinya sekian materi pelayanan publik yang dapat saya berikan. Terima kasih, Ya. Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Emilia, pelayanan publik. Nah, kemudian sekarang
yang materi ketiga, yaitu whole of government. Ya, silahkan Mas Maulana ya untuk presentasi. Oke. Mohon izin share screen nggih. Nggih, monggo silakan. Ini tolong di stop dulu Mbak Emilia. Oh nggih, belum bisa soalnya. Nggih, Mbak Emilia Oh, di iya. stop dulu, nggih, stop screen dulu. Nah, Oh Udah. nggih. Baik, akan kami mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu, bapak-bapak. Salam sehat. Sehat semua, insya Allah. Amin. Ya. Di sini kami akan menyampaikan materi berkaitan dengan whole of government. Saya ini dulu. Ya. Kita langsung ke pengertiannya. Apa itu whole of government? Menurut United States Institute of Peace atau yang disingkat dengan USIP, adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Berarti ya saling bekerja sama, saling berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Menurut laporan APSC, agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam di sini pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kita lanjut, mengapa perlu whole of government? Yaitu yang pertama karena ego sentral atau sosialisasi. Kemudian adanya dorongan publik untuk kinerja good of government. Adanya keberagaman, kemudian perkembangan teknologi dan informasi. Maka diperlukan whole of government. Bagaimana cara melaksanakannya? Itu yang pertama, respon pemerintah terintegrasi. Menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kemudian berkolaborasi, berkoordinasi, dan adanya sinergitas. Mampukah implementasi WOG menyelamatkan bangsa? Ya tentunya mampu. Kita harapkan dengan adanya WOG ini ya bisa menyelamatkan bangsa dari yang kasus-kasus atau di sini ada krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, bahkan di global. Di Indonesia pada tahun 1998, ini global ya, kemudian kalau di Indonesia tahun 2008. Ini ya diselesaikan dengan WOG. Nah, di dalam pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ini tanggal 16 Agustus tahun 2012. Indonesia mampu melalui krisis ekonomi tahun 2008 dengan selamat. Keberhasilan itu ditentukan oleh adanya kolaborasi serta sinergi di antara jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga-lembaga perbankan, serta lembaga-lembaga lainnya agar sektor real tetap berjalan normal. Berarti ini dengan adanya praktek whole of government ternyata bisa krisis ekonominya bisa teratasi dengan baik. Konsep WOG diperlukan dalam setiap sektor pembangunan. Ini salah satunya adalah BPJS. Ini sebagai wujud reformasi pembiayaan kesehatan. Berarti ini juga termasuk wujud dari WOG tadi. Adanya saling sinergitas antara satu dengan yang lainnya. Jakarta, Antara News, Menko Kesra Agung Laksono menyatakan bahwa Badan Penyelenggaraan Jaminan
Apa ini? Reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Tujuannya untuk merealisasikan keteraturan, keadilan, perluasan, kepesertaan, transparansi, dan akuntabilitas jaminan kesehatan, kata Menko Kesra Agung Laksono ketika dihubungi dari Jakarta hari Kamis. Berkaitan dengan penegakan hukum, dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pemerintah mendorong sinergi KPK, Polri, Kejaksaan Agung agar bahu-membahu di dalam bekerja untuk menjadi pendorong pembangunan. Berarti ya saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan yang baik, termasuk wujud whole of government. Apa jadinya jika ego sektoral dikedepankan? Ego sektoral berarti jelek, ini dikedepankan. Pengotak-ngotakan wewenang, persaingan tidak sehat, tidak menerima check and balance. Apa yang akan terjadi? Salah satunya di sini antrean membludak ketika sidang tilang. Nah, sudah kita alami bersama ketika, kalau saya alhamdulillah tidak pernah ketika melanggar hukum lalu lintas ya, kemudian ditilang, ternyata saya sudah mendengar banyak cerita memang sering membludak, rame. Kemudian prosesnya agak rumit, kemudian lama. Adanya cicak versus buaya. Ini adalah istilah. Kalau dulu yang kita kenal cicak itu adalah KPK, buayanya adalah pemerintah. Ya, bisa kita katakan Polri, termasuk di situ juga ada DPR. Karena apa? Ada saling tidak percaya satu sama lain. Ada KPK mengatakan bahwa Polri, bahwa kepolisian dia telah melakukan dugaan korupsi dan lain-lain, sehingga orang-orang menyebut adanya cicak versus buaya karena tidak adanya rasa saling percaya satu sama lain, tidak bisa bersinergitas. Sejumlah isu perlindungan hukum tidak terpenuhi. Ini banyak sekali nggih. Ini contoh-contohnya. Konsep WOG dalam cross-cutting isu. Ini berkaitan dengan gender, anti korupsi, lingkungan hidup. Bagaimana cara mengatasinya? Ini caranya dengan berkoordinasi, kemudian berintegrasi, kemudian kedekatan pelibatan. Bisa dibaca sendiri. Permasalahan klasik pelayanan publik. Ini yang klasik berarti sering terjadi di dalam pelayanan publik. Jenis pelayanan bagaikan hutan belantara. Artinya ya tidak baik. Kemudian ego sektoral. Koordinasi yang tidak optimal, disharmonisasi, akses yang terbatas, rendahnya partisipasi, tidak adanya mekanisme pengaduan, penyalahgunaan wewenang. Ini klasik di publik ya seperti ini, permasalahan yang terjadi di dalam pelayanan terhadap masyarakat. Problem utama pelayanan publik, inefisiensi, tumpang tindih, ego sektoral. WOG berdasarkan jenis. Pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Pelayanan yang regulatif, pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan walaupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ini contohnya yang administratif, ini ya berkaitan dengan dokumen-dokumen, kemudian pelayanan jasa ya kesehatan, tentang pendidikan, dan lain-lain. Pelayanan barang tadi ya berupa barang-barang, di situ termasuk contohnya rumah,
Kemudian yang lainnya, rumah, kemudian jalan, listrik, air bersih, dan lain-lain. Kemudian pelayanan regulatif ini berkaitan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Evaluasi, ini studi kasus. Penerapan WOG dalam pelayanan terintegrasi. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan regulatif. Tadi nggih, administratif itu ya berkaitan dengan dokumen-dokumen resmi, nah, dibantu, kemudian jasanya ya berkaitan dengan ya sekolah, pendidikan, kesehatan, pelayanan barang ya jalan, rumah, listrik, pelayanan regulatif ya berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan. Pola pelayanan publik, pola pelayanan teknis fungsional, kemudian yang kedua pola pelayanan satu atap, ketiga pola pelayanan satu pintu, yang keempat pola pelayanan terpusat. Pelayanan apa yang sering saudara lakukan sesuai dengan sasaran kinerja pegawai saudara? Ini ya pertanyaan untuk kita semuanya. Dengan mempraktekkan best practice. Persyaratan best practice. Adanya budaya dan filosofi baru. Cara kerja baru dalam hal pembangunan kebijakan, manajemen program, dan atau pelayanan publik. Akuntabilitas dan intensif, cara baru pengembangan kebijakan, desain, program, dan pendekatan pelayanan. Manfaat yang dicapai dengan adanya WOG. Yang pertama, efisiensi. Kemudian, manfaat sharing informasi. Kemudian, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan. Kemudian, berkaitan dengan biaya. Berkaitan dengan pemborosan. Duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, waktu penyelesaian layanan tertentu. Diharapkan ya dengan adanya WOG bisa memberikan manfaat-manfaat yang baik, yang bagus kepada masyarakat. Nah, salah satu contohnya dengan diberlakukannya e-tilang. Kalau tadi kasus yang pertama tadi dengan WOG yang kurang baik, ternyata ada masalah tentang tilang, ngantrinya lama, kemudian prosesnya lama, kemudian ya waktu dan lain-lainnya kurang baik. Nah, sehingga muncullah dengan adanya masalah tadi, dengan pengaturan manajemen yang baik, dengan WOG saling bersinergitas antara satu dengan yang lainnya, muncullah e-tilang dalam rangka ya untuk melayani masyarakat menjadi yang lebih baik. Sistemnya diganti, yang semula dari polisi ya sekarang dengan menggunakan CCTV. Kemudian sudah terkoneksi dengan pengadilan, sudah terkoneksi dengan bank. Nah, sehingga sistemnya mudah. Terkoneksi dengan pengadilan ya putusan dendanya sudah diatur di situ. Kemudian terkoneksi dengan bank, bisa langsung transfer untuk membayar dendanya. Kemudian juga lebih jelas karena ada bukti pelanggarannya, ada videonya, ada fotonya ketika dia melanggar. Kemudian juga bisa menghilangkan yang namanya pungli dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu dengan adanya e-tilang, saling berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya, bisa memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat, ya terutama kepada yang melanggar. Kategori hubungan dan tipe yang mana? Ini ya bisa dibaca sendiri, ini berkaitan dengan e-government sistem peradilan pidana terpadu dalam Impres nomor 3 tahun 2003. Ini masih sama. Ini dalam adanya forum komunikasi terpadu, suasana rapat dinas P3A P2KB dalam rangka koordinasi sistem peradilan pidana anak atau SPPA. Pidana anak berarti anak yang bersalah yang berhadapan dengan hukum. Nah, ini contohnya atau bagannya. Dari masyarakat, ABH itu berarti ya tadi anak yang berhadapan dengan hukum. Ketika anak ya berhadapan dengan hukum, melakukan kesalahan-kesalahan yang harus dihukum, maka dia bagannya langsung di situ ke polisi. Di situ ada advokat dan lain-lain ya, pengacara. Nah, kemudian mendampingi anak ketika di polisi, bisa jadi diversi. Diversi itu berarti ya hukumannya dihilangkan, kemudian dikembalikan kepada lembaga untuk ya pembinaan terhadap anak, seperti itu. Kemudian barangkali langsung ke
setelah ke polisi kemudian ke jaksa sampai ke hakim. Nah, itu dari melalui wawancara, melalui pengacara. Nah, tadi bisa didiversi kemudian diserahkan kepada lembaga yang mengurusi terhadap anak. Kemudian ada kalanya sampai ke pidana. Kalau diversi tadi kan tidak sampai dipidana. Kemudian ada kalanya karena hukumnya berat sampai dipidana. Tindakannya apa? Tindakannya sama. Karena masih anak di bawah umur, maka diserahkan kepada lembaga khusus yang mengurusi anak. Ada kalanya dari anak yang berhadapan dengan hukum tadi ABH melalui advokat, melalui pengacara, langsung ke LPKA, kemudian kembali ke masyarakat. Tidak melalui tadi polisi, jaksa, hakim, kemudian sampai dipidana dan lain-lain. Langsung dikembalikan ke masyarakat. Ini masih sama kategori hubungan dan tipe yang mana? Penegakan hukum satu atap atau dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah One Roof and Environment System atau yang disingkat dengan ORES. Penegakan hukum terpadu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tadi One Roof and Environment System. Ini dengan adanya terpadu, kemudian kinerja yang berkesinambungan, saling mempengaruhi, adanya sinkronisasi, gerak APH, dan saling mengawasi. Bentuk kerjasama ini antara lain bantuan personil dalam rangka eksekusi, bantuan laboratorium lingkungan, bantuan Polri sebagai koordinator pengawas PPNS, laboratorium forensik, dan lain-lain. Ini berkaitan dengan penegakan hukum tentang lingkungan. Ini masih sama. Pendekatan rezim multidor. Gambarnya seperti demikian. Ini launching, lokakarya, dan pelatihan nasional penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ini ya dalam rangka untuk tadi, untuk pengelolaan lingkungan hidup. Ini lanjut. Nah, ini ada gambar yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Karena ini Menteri Susi, karena ikan-ikan kita dicuri oleh asing, maka salah satu hukumannya adalah menenggelamkan kapal asing itu. Bad practice. Di Kejaksaan sempat ada peraturan internal yang justru dimaknai menghambat koordinasi, seperti surat edaran nomor sekian tanggal 4 Februari 2008 tentang pelaksanaan gelar perkara terhadap penyidikan oleh penyidik dengan gelar perkara terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik baik oleh polisi maupun PPNS agar dilakukan bertempat di kantor kejaksaan. Kejaksaan Agung, Kejati, Kejari atau Capjari. Tidak dibenarkan jaksa menghadiri gelar perkara bertempat di kantor penyidik, baik di Mabes Polri, Polda, Polwil, Polres, ataupun Polsek, maupun di tempat lainnya. Berarti harus di tempat yang sudah disesuaikan, yang ditentukan. Bad practice, kebiri atau penyiksaan atau hukuman. Ini banyak muncul pertanyaan, perdebatan. Apakah kebiri yang diberikan kepada pelanggar hukum, ini ya ditujukan salah satunya kepada oknum-oknum pedofil yang penyalah yang memperkosa anak di bawah umur, salah satu contohnya dihukum dengan kebiri. Nah, ini muncul pertanyaan, apakah itu termasuk penyiksaan atau hukuman? Ini sehingga muncullah proses kebiri kimiawi. Berarti dengan menggunakan obat, dengan menggunakan suntikan dan lain-lain yang mempunyai efek samping. Akan tetapi di situ lama pengaruh obatnya adalah 40 jam sampai 3 bulan. Berarti tidak seumur hidupnya. Dengan adanya penyiksaan tadi ya, berupa kebiri, itu masuk penyiksaan atau hukuman, sehingga adanya kebiri kimiawi yang dilakukan seperti itu. Tapi ya masih muncul pertanyaan, ini termasuk penyiksaan atau masuk ke dalam hukuman. Jakarta, Indonesia, Presiden Joko Widodo menekankan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1
2016 pada hari Rabu 20 Mei. Peraturan tersebut merupakan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Berdasarkan aturan baru ini, pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak dapat diancam hukuman mati dan penjara sampai 20 tahun. Dalam kasus tertentu, para terpidana juga bisa dikebiri dengan suntikan kimia. Berarti kalau dalam perpunya Bapak Presiden kita, hukumannya adalah dengan dikebiri tadi. Tak ayal, peraturan ini banyak menuai kritik dari aktivis terutama pada poin kebiri kimiawi. Kastrasi dianggap tidak akan efektif dan hanya memperpanjang rantai kekerasan. Muncul perdebatan, apakah termasuk bad practice atau best practice. Apakah bad practice bisa menjadi best practice? 1. Berpikir divergen bukan hanya konvergen. 2. Berpikir out of the box. 3. Capailah kemanfaatan yang lebih besar. 4. Capailah tujuan yang lebih baik. Mampukah Anda menjadi agen perubahan? Harus mampu. 1. Katakan dengan sopan dalam mengutarakan pendapat saudara untuk kemaslahatan yang lebih besar. 2. Agama mengajarkan untuk menyampaikan kebenaran. 3. Taat kepada keputusan pimpinan namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. 4. Jadilah role model kebaikan. Ini ya untuk kita, untuk diri kita masing-masing. Tantangan praktek WOG. Kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi dalam praktek WOG juga tentu saja ada tantangannya. Ada tantangannya untuk bisa saling bersinergi, untuk saling bekerja sama antara satu dengan yang lain, tentunya masih ada tantangan-tantangannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih Mas Maulana. Tepuk tangan untuk bertiga, Mbak Susanti, Mbak Emilia, dan Mas Maulana yang sudah mempresentasikan 3 mata pelatihan ini. Oke, sudah lengkap ya. Jadi adik-adik sudah belajar membaca, sudah dengan membaca ya, dengan membaca. Sekarang ini tadi sudah mendengarkan dan melihat runtutan dari presentasi itu tadi dengan slide-slide yang disampaikan oleh teman-teman. Mudah-mudahan lebih memperdalam lagi gitu. Nah, sekarang saya ingin selain yang presentasi ini membuat semacam argumen atau semacam statement tentang isi dari 3 materi itu. Misalnya tentang manajemen ASN, apa yang disoroti, atau mungkin membuat kesimpulan, atau apa. Terus, atau mungkin, bentar ya. Atau mungkin tentang rule of government. Ini tadi Mas Maulana menjelaskannya secara detail ya, sampai contoh-contoh, sampai apa ya, lengkap lah pokoknya itu. Apakah best practice WOG atau bad practice WOG atau mungkin praktek-praktek WOG yang ada selama ini di lembaga adik-adik sekalian, di instansi adik-adik dipraktekannya seperti apa, atau mungkin adik-adik melihat kasus WOG yang atau kasus yang tidak menerapkan WOG seperti apa gitu ya.
bercerita, silahkan saja. Pokoknya membuat, atau yang pelayanan publik ya, yang disampaikan oleh Mbak Emilia tadi juga sangat lengkap ya. Mbak Susanti juga lengkap. Mbak Emilia tadi kan bicara tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang di situ ada apakah selama ini prinsip-prinsip pelayanan tadi sudah betul terlaksana dengan baik, atau mungkin ada prinsip-prinsip pelayanan yang selama ini tidak dilakukan oleh PNS, atau ada punya pengalaman ketika meminta pelayanan kepada PNS, ya entah dimanapun itu, kan banyak pelayanan yang dilakukan oleh PNS, tapi justru bertentangan dengan prinsip apa, misalnya seperti itu, pengalaman itu, boleh saja silakan. Atau yang yang terkait dengan manajemen ASN ya, misalnya kode etik, sering menemui PNS yang tidak memenuhi standar kode etik. Ya, kode etik mestinya PNS itu kode etiknya bagaimana, tapi ternyata di lapangan banyak juga yang melanggar kode etik, misalnya seperti itu. Atau tentang mengomentari tentang sistem merit, ya sistem merit atau pelaksanaan sistem merit ini ternyata belum semua lembaga itu menerapkan sistem merit. Sistem merit ini kan mestinya kalau menempatkan orang itu the right man on the right place gitu ya. Mungkin kalau jabatannya jelas, misalnya guru, itu jelas ditempatkan sebagai guru. Tapi kalau yang kesarjanaannya umum di kantor, mungkin apakah itu sudah sesuai dengan the right man on the right place, menempatkan orang. Kalau menggunakan merit itu kan orang itu harus ditempatkan di job-nya gitu ya, seperti itu. Dan lain-lain. Silahkan nanti, atau mungkin ada pernah melihat rekrutmen atau penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensinya, itu kan menyalahi sistem merit. Karena kalau sistem merit itu, seseorang akan dipromosikan, diangkat dalam jabatan tertentu yang lebih tinggi, itu namanya promosi. Itu harus orang yang punya kompetensi yang cukup, disertai dengan kinerja yang baik. Perpaduan antara kompetensi dan kinerja itu sebagai dasar untuk mengangkat seseorang atau mempromosikan seseorang. Misalnya dalam jabatan, kalau sekolah ya sebagai kepala sekolah, ya itu harus mempertimbangkan itu. Tapi kan yang kita lihat banyak juga kepala sekolah itu yang tulalit, itu kan banyak toh. Nah, gitu. Berarti dia tidak, atau mungkin ketika diangkat itu tidak mempertimbangkan kompetensi. Padahal yang lebih berkualitas banyak, tapi yang diangkat itu berarti tidak menerapkan sistem merit dalam promosi atau mutasi jabatan, istilahnya seperti itu. Silahkan nanti pokoknya buat statement argumentasi apapun. Monggo. Nah, karena yang presentasi Mas Maulana, Mbak Emilia, dan Mbak Susanti, maka yang 7 orang silahkan untuk membuat argumentasi atau statement atau pengalaman atau apapun tentang yang berkaitan dengan 3 materi itu. Nah, silahkan dimulai dari siapa? Bisa berkomentar, Bu? Monggo silahkan Mas Ferry Wanto. Ya. Oke. Ferry Bell. Maaf Bu, karena saya menggunakan device saya bermasalah, jadi saya menggunakan handphone. Tadi komputer saya bermasalah. Ya. Yang mau saya diskusikan dengan teman-teman mungkin dan Ibu Eka ini, mungkin terkait dengan manajemen ASN, termasuk yang kita lakukan sekarang, yaitu masa pandemi memaksa kita harus melakukan pekerjaan dari rumah, atau kata lainnya WFH. Kalau dianalisa secara keuangan, menurut saya negara berhemat banyak saat ini. Iya Bu, berhemat banyak. Bukan hanya di bidang kita, di bidang lain, mungkin instansi lain, pejabat yang harus keluar kota menggunakan uang negara, sekarang bisa negara menghemat dengan sistem seperti ini. Termasuk kita laksar online, otomatis anggarannya akan menurun. Analisa saya mengenai kondisi saat ini, banyak keuntungannya. Walaupun kita tidak menampik, kerugiannya juga banyak, sisi negatifnya juga banyak.
Namun kalau kita memperhatikan banyak instansi pemerintah yang sebenarnya dalam jangka panjang, bahkan setelah pandemi berakhir, bisa tetap menerapkan WFH ini. Contohnya pelayanan publik yang berurusan dengan pemberian surat izin, surat perizinan. Itu kan bisa dilakukan secara online. Selain itu bisa sekarang SIM online juga bisa, bahkan di kepolisian pun bisa. Nah, pertanyaan saya mungkin yang ingin saya angkat di sini, apa mungkin setelah pandemi ini berakhir pun, apakah mungkin sistem WFH ini akan menjadi ide pemerintah untuk melakukan sistem manajemen baru dalam lingkup ASN? Karena jujur saja, negara menghemat banyak kalau kita sistemnya seperti ini secara terus-menerus. Ya, terima kasih banyak Bu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Mas Feriwanto. Ini argumentasi dengan melihat fakta, kemudian mempertanyakan. Mungkin saya jawab sekalian ya, biar tidak lupa. Apakah sistem WFH ini bisa diterapkan juga nanti menjadi sebuah sistem dalam manajemen pengelolaan pemerintahan yang baru? Sangat mungkin. Karena apa? Revolusi 4.0. Jadi kita ini sebetulnya terpaksa ya, dipaksa untuk mungkin meskipun belum terlalu siap. Revolusi 4.0 itu salah satu ciri khasnya kan digitalisasi. Salah satunya ya menggunakan sistem-sistem online seperti ini. Nah, adanya pandemi ini sebenarnya mendorong kita untuk mempercepat kita menyesuaikan diri atau adaptif dengan revolusi 4.0 itu gitu ya. Dan sangat mungkin ke depan bisa diberlakukan untuk hal-hal tertentu, sangat mungkin. Tapi kadang-kadang ini begini Mas Feriwanto, ini kan tentang kebijakan. Kebetulan yang merumuskan kebijakan itu kan para petinggi-petinggi itu. Sementara yang mungkin banyak dirugikan itu juga adalah para petinggi-petinggi itu. Nah, kadang-kadang kebijakan itu kan kemarin waktu bicara tentang 5 nilai itu, salah satunya dinilai akuntabilitas itu kan adanya konflik kepentingan. Nah, itu. Nah, sering-sering para petinggi-petinggi kita itu dalam hal seperti ini ada konflik kepentingan. Kalau nanti tetap dilakukan dengan WFH dan Zoom meeting seperti ini, atau mungkin jarak jauh PJJ ya, atau jarak jauh lah. Kalau PJJ kan hanya di sekolah. Itu kan nanti si para petinggi-petinggi itu ya jelas dibatasi SPJ-nya. Padahal mungkin anggaran terbesar Republik ini adalah SPJ. Ada loh pimpinan yang mungkin hampir tiap hari itu melakukan perjalanan dinas, dan itu besar anggarannya gitu kan. Nah, itu kadang-kadang karena mereka yang membuat kebijakan dan sementara dia yang punya kepentingan. Nah, itu namanya konflik kepentingan. Nah, ini maka ya kadang-kadang itu menghambat sesuatu yang seharusnya. Itu makanya apakah mungkin? Mungkin. Tetapi apakah pasti? Belum. Tentu pasti ini menjadi menjadi tradisi untuk manajemen pemerintahan ke depan. Tapi dorongan sekarang ini sebenarnya mengarah kepada kita, memaksa kita untuk beradaptasi dengan revolusi 4.0 itu, karena di revolusi 4.0 itu semua itu serba digital, dan sekarang ini kan dengan seperti ini serba digital ini, gitu Mas Feriwanto. Itu ya jawaban saya. Betul, memang negara efisien, tapi ada orang-orang tertentu yang dirugikan gitu Mas Ferry, sehingga mungkin kadang-kadang yang dirugikan itu juga orang yang membuat kebijakan gitu. Itu mungkin kadang-kadang yang menjadikan konflik kepentingan gitu. Seperti Latsar ini ya. Kalau itu tatap muka, itu anggaran per peserta itu minimal itu sekitar hampir 8 juta. Tetapi karena ini menggunakan sistem Zoom meeting seperti ini, maka anggaran tiap peserta itu nggak sampai 5 juta, 4 juta sekian gitu. Karena ada sekian per peserta loh itu. Negara harus mengeluarkan. Karena kalau bertatap muka langsung itu yang anggaran paling banyak itu adalah untuk konsumsi. Karena kan adik-adik duduk manis di situ, pagi makan pagi, kemudian jam 10 snack, siang makan siang, jam 3 snack, malam makan malam. Nah, itu yang banyak. Nah, sekarang ini kan makan pakai makannya sendiri. Bahkan mungkin Zoom meeting seperti ini kan harus mengeluarkan uang sendiri.
untuk negara ini, gitu kan? Iya. Nah, harusnya ini diberi ganti oleh negara karena adik-adik melaksanakan tugas negara. Nah, ini sebetulnya ini mungkin ya, saya tidak mengatakan pasti ya. Sebetulnya daerah bisa menganggarkan ini. Jadi kalau toh belum sekarang, nanti mestinya diganti bahwa adik-adik yang mengikuti Latsar selama sekian tatap muka jam, itu kan bisa diperhitungkan berapa megabyte atau apa yang harus dikeluarkan, itu kan bisa dihitung itu. Sehingga nanti kemudian diganti. Harusnya loh, tapi saya tidak mengatakan pasti, karena tidak tiap-tiap daerah beda-beda ya. Sangat berbeda gitu. Sehingga saya tidak mengatakan, bahkan dulu itu ya, kalau tatap muka langsung yang dari luar Jawa itu kan banyak juga dulu yang ingin ke Jogja. Ada waktu itu dari Kalimantan Utara itu pengen Latsar di Jogja gitu. Akhirnya apa, dia mau loh bayar transport itu. Akhirnya bareng-bareng naik kapal bareng-bareng terus bayar. Kalau kapal kan tidak terlalu mahal, kapal laut bukan kapal terbang, sehingga tidak terlalu mahal. Maka bareng-bareng itu sekitar 500-an para Latsar ini naik kapal. Tapi yang mabuk kepayang ya banyak. Ya, karena naik kapalnya kan tidak sehari 2 hari itu, lama itu. Nah, sehingga mabuk kepayang sampai di turun itu mabuk kepayangnya belum selesai, terus ya masih perlu istirahat sebentar gitu. Tapi itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, kalau dengan Zoom meeting ini dari manapun kan bisa gitu ya. Kalau seperti kami ini ya, PPSDM ini kan melaksanakan diklat selain Latsar ada PKA, pelatihan kepemimpinan administrator, atau PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas. Itu pesertanya kan dari seluruh Indonesia. Nah, kelemahannya kalau misalnya dari Papua, apalagi Papua yang agak pelosok gitu ya, itu ya kelemahannya ini di internet ini kadang-kadang dia muncul 2 detik, hilangnya 1 jam, muncul lagi, ya itu seperti itu kan, itu kelemahannya di situ. Jadi belum merata. Untuk bicara di Jawa it's okay, tapi kalau bicara dengan luar Jawa, nah ini mungkin memang digitalize ini ya belum begitu merata, apalagi Papua. Ya itu seperti itu. Itu ya komentar saya seperti itu, Mas Ferry. Mungkin ada yang terima kasih, Bu. Baik, ini Mas Ferrywanto. Berikutnya siapa yang ingin membuat statement atau argumentasi? Monggo silahkan. Selain Mas Ferry. Kalau nggak ada nanti tak tunjuk nanti. Gitu kan? Masih ada ada 6 orang nih yang belum tahu. Ya. Saya, Ibu. Monggo silahkan Mas. Halo, saya Ibu. Mas Irsatri. Monggo. Ya, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan dan Ibu Ekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tadi masalah-masalah tentang teknologi IT yang sekarang digunakan, kebetulan saya ditempatkan dinas di SMP Negeri 1 Lebak Barang. Mungkin kalau dari rekan-rekan yang dari Pekalongan tahu Lebak Barang itu seperti apa. Jadi Lebak Barang itu ada di dalam hutan, Ibu. Jadi kalau tadi Mas Maulana Rafiq bilang kalau nggak ada will of government itu jenis pelayanannya bagaikan di hutan belantara, kalau di Lebak Barang itu benar-benar di hutan belantara. Jadi walaupun di Pekalongan, tapi mungkin kondisinya sinyalnya juga agak susah, Ibu. Jadi Lebak Barang itu ciri khasnya. Bojong masuk naik ke atas arah ke Banjarnegara itu, Mas. Iya, Bu. Cuman kalau Lebak Barang itu buntu jadinya. Untuk jalan ke Banjarnegara itu harus pakai motor trabas gitu. Kalau mobil nggak bisa. Jadi buntu jalannya kalau misalnya pakai mobil. Kalau bisa yang Banjarnegara lewatnya Paninggaran itu udah beda jalur lagi, Bu. Ya. Ya. Kalau saya di Lebak Barang itu jauh lebih dalam lagi daripada Paninggaran. Jadi ini, Bu. Jadi will of government-nya mungkin bisa dilaksanakan tapi dengan metode yang sangat sederhana. Jadi ada yang unik. Saya sudah tugas di sini selama 6 bulan. Uniknya apa, Ibu? Jadi kadang pembelajarannya dengan cara PJJ, cuman susah sekali untuk menghubungi anak. Bahkan dengan metode WhatsApp saja susah, apalagi dengan Zoom seperti itu, Bu. Jadi di Lebak Barang itu karakternya kampungnya itu terpisah-pisah. Jadi
mungkin satu dukuh satu dengan yang lain, satu dukuh itu paling 50 kakak, kemudian harus nyebrang satu bukit lagi terus 50 kakak lagi berikutnya. Jadi belum tentu ada sinyal di situ, Ibu. Jadi kadang kalau misalnya kebetulan sebelum kemarin pas Lebaran itu sekolah kami ditunjuk untuk uji coba tatap muka. Jadi untuk mengabarkan kepada anak-anak besok mulai berangkat dengan sistem separuh-separuh protokol kesehatan, itu pesannya nggak pakai WA nggak sampai, Bu. Jadi kita WA ke Bapak Ibu guru SD-nya, jadi setiap kampung itu ada SD-nya, jadi WA ke Bapak Ibu guru SD-nya, Bapak Ibu guru SD-nya yang menghubungkan ke anaknya, jadi seperti itu. Jadi alumninya itu kan kenal semua, Ibu, dalam satu kampung. Jadi bentuk whole of government-nya sesederhana itu, jadi seperti itu. Okay. Jadi kalau misalnya PJJ seperti di daerah Sleman maupun di daerah di Pekalongan Kota itu anak-anaknya bisa pakai Zoom dan segala macam. Kalau di Lebak Barang itu kemewahan, Ibu, bagi kami. Jadi pakai WhatsApp saja itu sudah tertatih-tatih karena bukan karena perangkatnya nggak ada. Kadang anaknya itu infonya bagus-bagus itu, cuman sinyalnya kadang. Mungkin kalau ada misalnya di jalan ada pohon tumbang gitu nanti apa namanya kabelnya putus, jadi sinyalnya langsung nggak ada selama beberapa jam atau kadang pernah 1 hari seperti itu. Jadi penerapan whole of government di unit kerja saya itu seperti yang dikatakan oleh Mas Maulanya lagi tadi, jenis pelayannya bagaikan di hutan belantara, memang benar-benar di hutan belantara. Jadi sangat sederhana itu. Itu mungkin pengalaman yang dapat saya sampaikan. Itu malah justru praktek whole of government yang betul-betul berjalan, gitu. Padahal guru SD itu nggak ada hubungannya dengan sekolah SMP, ya toh. Tapi karena jejaringnya hanya bisa melalui itu, tapi ternyata justru itu kemudian menjadi jalan keluar, itu ya. Saya kira bagus itu, Pak Irsa. Jadi Pak Irsa ini baik. Tapi rumahnya di situ juga, Pak Irsa? Saya rumahnya kebetulan di kota, Ibu. Jadi saya dari rumah ke unit kerja saya itu perlu waktu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam untuk sampai sekolah. Kalau misalnya kondisi hujan itu bisa lebih lama lagi. Soalnya kondisi jalan licin, masuk di dalam hutan. Jam 7 ya berarti berangkatnya jam 6 gitu ya? Setengah 6, Ibu. Setengah 6 saya sudah harus OTW. Tapi kalau orang Jakarta itu biasa loh, Mas. Orang Jakarta itu karena rumahnya pasti di luar Jakarta, itu ya pasti gasi-gasi kayak gitu berangkatnya. Jadi ya tidak hanya di hutan belantara, tapi di kota yang sangat besar juga seperti itu. Dan ya beda hal gitu. Kalau di hutan belantara itu nanti kemudian ketemu udara yang segar, tapi kalau itu ya enggak, itu justru kemacetan itu. Baik, terima kasih Mas Irsa yang sudah mencontohkan implementasi whole of government ya di Lebak Barang atau apa namanya kecamatan itu, atau di SMP yang Mas Irsa tempat bekerja. Terima kasih, Lebak Barang, Ibu. Baik, berikutnya siapa yang ingin mengajukan argumentasi lagi? Monggo, silakan. Mas Irsa ya. Siapa lagi yang akan presentasi apa? Menyampaikan argumentasi. Boleh tidak harus pengalaman, tidak harus ini ya, tapi boleh juga dari apa yang sudah disampaikan oleh para tiga presenter tadi ya. Tidak harus berupa pengalaman. Silahkan saja mungkin menyimpulkan, atau kalau bukan menyimpulkan ya membuat statement atau argumentasi. Monggo silakan. Kalau tidak ada yang mau, tak tunjuk ini ya. Saya tunjuk ya. Mbak Latifah coba apa namanya argumentasi atau semacam statement yang Mbak Latifah kemukakan terhadap 3 materi, atau mungkin salah satu juga boleh. Monggo silakan Mbak Latifah. Saya cuma mau tanya aja sih, mau sharing pengalaman saya. Saya kan ditempatkan di sekretariat DPRD, tapi jabatan saya sebenarnya sebagai perisal legislatif, tapi ini terkait manajemen ASN mungkin ya Bu. Saya ditempatkannya itu nggak sesuai job desk itu, nanti kalau kedepannya itu kesulitan apa gimana Bu? Kesulitan apanya? Cari angka kredit? Iya. Fungsional kamu?
fungsional, Bu. Oh lah ya kuwi. Nah, sering-sering makasih Mbak Latifah Gita Nirwana. Nah, itu termasuk praktek buruk ya manajemen ASN. Karena kadang-kadang ya penempatan itu kadang-kadang itu baru penempatan PNS-nya ya, belum lagi kalau penempatan pejabatnya. Kadang-kadang orang yang berkualitas mestinya di jabatan tertentu belum tentu dia diberi tempat di situ. Nah, seperti itu praktek-praktek manajemen ASN yang tidak pas. Nah, kebetulan kalau seperti Mbak Latifah ini nanti kesulitannya ketika mau mengumpulkan angka kredit, mungkin seperti itu. Hanya saja memang begini Mbak Latifah. Jabatan fungsional itu memang dianjurkan ya, bahkan digadang-gadang oleh pemerintah. Miskin struktur kayak fungsi. Sayangnya pembina pejabat fungsional sendiri itu belum, atau sistem yang ada di dalam pemerintahan ini belum siap dengan adanya berbagai macam jabatan fungsional. Nah, kalau jabatan fungsional yang ada di itu penyusun risalah gitu ya. Nanti kemudian pembinanya siapa? Nah, ini kadang-kadang maka Mbak Latifah mulai saat ini itulah gunanya manajemen ASN. Mbak Latifah mulai saat ini mungkin sering berkomunikasi dengan orang BKD. Kalau nanti saya mengumpulkan angka kredit atau saya sekarang ini kesulitan mengumpulkan angka kredit, informasi itu harus disampaikan. Bisa jadi nanti ada perhatian lah begitu paling tidak. Jadi harus berkomunikasi. Itu sebagai salah satu upaya kita untuk agar kita nanti tidak karir kita tidak terhambat begitu. Silakan Mbak Latifah nanti informasi kepada BKD. Misalnya begini, nanti ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Oke lah, kamu ditempatkan di situ, tapi nanti kamu mengumpulkan angka kreditnya itu yang sesuai dengan jabatan kamu dengan cara apa. Mungkin ada kebijakan nanti dari BKD. Seperti itu Mbak Latifah. Terus itu yang pertama. Jadi komunikasi dengan BKD. Kemudian yang kedua, itu tolong itu nanti tanyakan, Bu, Pak BKD, saya ini pembinanya siapa? Kalau saya ngajukan angka kredit, ini saya ajukan kepada siapa? Itu penting untuk ditanyakan. Karena kalau tidak, nanti Mbak Latifah tidak bisa siap-siap. Nah, kadang-kadang memang kalau jabatan fungsional yang baru, itu kadang-kadang BKD sendiri itu ya tak tahu entah kemana. Nah, nanti kalau BKD tidak bisa jawab, Mbak Latifah harus cari tahu di BKN, Badan Kepegawaian Negara. Yang memberi NIP kalian itu BKN, nomor induk pegawai. Jadi yang mengadministrasi mereka. Maka tanyalah kepada BKN. Jadi jangan diam, tapi harus berkomunikasi dengan BKD, dengan BKN. Nanti kalau BKD nggak bisa jawab, ya BKN, jabatan saya itu ini. Nah, kemudian siapa pembina saya? Nah, nanti kalau tidak jelas lagi ya harus diperjelas, pokoknya sampai ketemu untuk masa depan Mbak Latifah. Gitu ya. Tapi kalau sementara ini ya nikmati dulu di tempat itu, tetapi sambil berupaya menanyakan kembali ke BKD. Saya kalau ditempatkan di sini tidak bisa mengumpulkan angka kredit. Pasti BKD akan memberi jalan keluar. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Jadi nanti kalau toh tetap di situ, karena di situ tidak ada pegawai, mungkin ya, karena kadang-kadang kan memang nggak ada pegawai di situ. Tetapi nanti menyusun angka kreditnya sesuai dengan itu. Karena kalau penyusun risalah itu mestinya kan letaknya atau berdampingan dengan para anggota dewan ya. Jadi anggota dewan ketika sidang, ketika ini kan yang menyusun nanti kan Mbak Latifah itu ya, atau yang membantu menyusunnya gitu kan. Mestinya loh, atau mungkin tepatnya di ini di biro biro hukum atau apa? Di provinsi atau kabupaten, Mbak? Kabupaten. Kabupaten, Bu. Nah, kalau kabupaten di bidang organisasi itu mungkin agak tepat. Nah, di situ ada nanti semua atau bagian hukum, boleh juga sekretariat di bagian hukum. Semua OPD nanti kan menyusun peraturan perundangan. Nah, Mbak Latifah ini kan ahlinya untuk membuat itu toh. Nah, seperti itu.
Nah itu, jadi kalau toh tidak sesuai, tanyakan ke BKD. Sehingga nanti pasti ada jalan keluar, insya Allah. Niatannya yang baik saja. Tapi sementara ya di situ dulu, gitu kan? Gitu. Karena apa? Sebetulnya ketika lembaga atau daerah itu mengusulkan jabatan ketika rekrutmen, itu pasti sudah ditentukan, oh di sana udah ada pejabatnya, enggak sana aja. Sehingga membutuhkan jabatan fungsional apa saja itu diusulkan. Nah, sehingga ketika merekrut Mbak Latifah, pasti di situ ada tempatnya sudah yang sesuai sebetulnya loh. Tapi kan setelah diterima kemudian ada penempatan. Nah, ini yang kadang-kadang memang itu praktek best practice-nya manajemen ASN. Dan itu masih banyak sebetulnya yang seperti itu. Harusnya the right man on the right place. Harusnya seperti itu. Gitu ya jawaban saya Mbak Latifah. Oke. Terima kasih ya. Sekarang Mas Muhammad Khair. Mana Mas Muhammad Khair ini? Ya Bu, terima kasih. Ya, monggo silakan. Khairul Imam. Bu, untuk saya ingin berargumen tentang ya kaitannya dengan tugas saya Bu di Satpol PP ini dalam ini apa namanya? Adanya sistem online ini juga menguntungkan saya beserta seksi untuk melakukan ini Bu, tugas Bu. Jadi kan saya bertugas biasanya ini Bu, saya sebenarnya penyuluh hukum tapi masih untuk tugas ini pengawasan. Pengawasan biasanya kita mengawasi tentang kegiatan usaha Bu. Kegiatan usaha dari perizinannya lah. Dari sistem online itu menguntungkan sebenarnya untuk para pengusaha. Jadi kan kita tinggal apa namanya mengurus izin itu via online, tidak usah ke kantor gitu. Jadi kan tinggal input aja lah. Itu juga sebenarnya menguntungkan juga buat pemerintah, kan lebih banyak juga pengusaha yang akhirnya mengurus perizinan dan izinnya itu tidak ilegal gitu Bu. Ya itu Bu. Ya. Dari saya Bu. Ya, terima kasih Bu. Mas Khairul Imam yang bekerja di Satpol PP. Yang mestinya tugas utamanya itu mengajak para tidak hanya para pengusaha mestinya ya yang terkait dengan itu untuk mentaati peraturan perundangan yang dipersyaratkan kan gitu ya. Iya, terus Bu. Terima kasih pengalaman Mas Khairul Imam. Berikutnya Mbak Nisaul Mufida, monggo silakan. Mana Mbak Nisaul? Ya Bu, ya selamat malam Bu. Ini mau menindaklanjuti yang tadi WFH itu Bu. Kalau di tempat saya kan ini ada PPKM darurat. Jadi kalau jam 2 siang itu udah mulai ditutup jalan-jalannya. Nah itu kalau memberikan pelayanan yang baik itu gimana ya Bu? Soalnya kan kalau dari desa ada, kalau tempat saya itu penyaluran dana Bu. Penyaluran dana desa, penyaluran ADD. Nah itu kan tiap harinya itu pasti ada. Nah bagaimana yang menyikapinya? Dari pembatasan jamnya, dari WFH-nya kan kalau di tempat saya itu tiap seksi itu ada sekitar 2 kalau enggak 3 orang. Nah itu tiap harinya itu bergantian. Nah ini salah satu di seksi saya itu ada yang lagi isoma. Jadi agak kesusahan kalau di WFH kayak gitu sih Bu. Tadi keuntungannya kan ada yang online lah, kalau ini kelemahannya dalam memberikan pelayanan kalau di tempat saya kayak kurang kayak gitu Bu. Penuhun Bu. Tugasnya di Mbak Nisaul ini menyalurkan dana desa ya. Terus kalau menyalurkan kan bisa cukup menggunakan transfer bank ya. Kalau tugasnya itu loh. Di tempat saya itu kayak menerima berkasnya dari desa sama kecamatan Bu. Di tempat saya terus saya kirim ke BKD, ke BPKD penyalurnya gitu sih Bu. Yang mencairkan tetap BPKD Bu. Jadi manual. Masih manual Bu. Soalnya kan ada berkas yang harus ditandatangani sama kepala, sama pengguna anggaran kayak gitu Bu.
Ya. Itu semua desa? Semua desa, Bu. Ada 272 desa. Waduh. Itu juga banget ya. Itu juga enggak, Bu, 1 tahun itu ada 4 tahap. Jadi ya. 3 penyalurannya toh? Enggak. Ya. Dan belum bisa diambil ketika yang sebelumnya pertanggungjawabannya belum kelar kan gitu toh? Belum selesai, enggak. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, apakah pihak-pihak desa ya memang nanti akhirnya kalau harus tanda tangan basah ya memang harus ke sana. Tapi kan Mbak Nisaul bisa kondisikan itu dengan sistem IT gitu ya, tidak harus online tapi sistem IT misalnya di WA. Mbak Nisaul buat grup yang berkepentingan itu, terus kan tidak harus datang gitu misalnya seperti itu gitu. Misalnya loh, buat grup, dibuat apa yang menjadikan mereka itu Mbak Nisa itu membinanya itu tidak harus meminta kamu ke sini, saya harus datang ke sini, nggak usah. Kan bisa dikondisikan seperti itu. Misalnya loh ya. Kalau mau pelayanan. Jadi apalagi PPKM ini kan kalau mengatakan jalan-jalan ditutup dan lain-lain, tapi kan kalau tentang pencarian itu yang bersangkutan yang memang harus datang itu kan boleh. Kan tidak tiap hari itu. Ketika itu ada alasan itu pasti boleh itu. Jadi bukan alasan layanan yang tidak profesional dan profesional. Tetapi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan disampaikan lewat IT ya sampaikan lewat IT, tidak harus online. WA, telepon, terus apa kan ada sudah masing-masing di desa itu sudah ada hubungan kekerabatan atau mungkin paling tidak ada WA grup paling tidak kan gitu Mbak. Jadi kalau untuk memperjelas administrasi apa yang saja yang kan bisa memberi contoh seperti ini, Black kan gitu. Permasalahannya kan gitu Mbak. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau seperti itu. PPKM, penutupan jalan dan lain nggak masalah menurut saya. Karena kan untuk kejadian hal tertentu yang khusus itu diperbolehkan. Satu, yang kedua, Mbak Nisa dalam itu tidak harus wirawiri, boleh. Kan bisa menggunakan alat IT yang lain, gitu. Itu kalau mau profesional. Itu ya Mbak Nisa, nggih? Terima kasih. Mbak Nuzula Hidayah, monggo silakan Mbak Nuzula. Terima kasih atas waktunya. Ini saya mau nanya aja ya Bu. Kan tadi di manajemen ASN disebutkan kalau ada kewajiban ASN itu salah satunya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Sebelum pendaftaran itu kan pasti kita menandatangani surat pernyataan itu Bu. Biasanya 10 tahun tidak pindah. Iya, tidak minta itu. Tapi ada pengalaman teman saya itu baru 2 tahun itu kok sudah dapat pindah. Ya, itu gimana ya Bu? Manajemen ASN. Ya, baik. Itu bad practice juga, bad practice manajemen ASN. Jadi begini, dalam manajemen ASN ini, adik-adik semua, tadi kan ada disampaikan juga oleh Mbak Susanti ya, ada sistem informasi tentang kepegawaian. Ada itu. Nah, itu kan belum lengkap, belum sempurna. Kalau itu sudah lengkap dan sempurna, mestinya tidak akan bisa. Karena seseorang itu sudah ter-entry di situ. Kapan masuk, aturannya kapan harus boleh pindah, dan lain sebagainya. Kalau sudah ter-entry semua. Tapi kan sistem informasi kepegawaian kita kan belum lengkap. Maka akhirnya kadang-kadang orang memanfaatkan peluang itu. Nah, biasanya kalau seperti itu ada kolusi biasanya. Ya. Ada kolusi, ada nepotisme, biasanya seperti itu. Tapi kalau normal pasti itu tidak bisa. Pasti di situ ada KKN. Kalau toh bukan korupsi ya kolusi dan nepotismenya. Pasti ada itu. Karena kalau aturannya kan begitu. Tapi karena sistem informasinya itu belum komplit,
tentang kepegawaian itu, yang di entry di situ, maka kemudian tidak terdeteksi. Kok sudah pindah? Tidak terdeteksi itu. Gitu. Sebetulnya kenapa kok pemerintah mengatur 10 tahun? Karena pengalaman ya Mbak Nuzula, banyak orang masuk PNS itu yang penting mendapat NIP dulu, nomor induk pegawai itu. Di entah berantah sana masuk PNS-nya, mungkin di Wamena sana gitu ya. Kan lebih mudah masuk di sana karena mungkin kalau kompetisi ya kompetitornya itu tidak terlalu excellent gitu ya. Ketika sudah dapat NIP, maka kemudian mereka mencari peluang untuk pindah. Nah, maka kemudian PNS di Jawa ini membludak, apalagi tentang guru. Itu yang menjadi masalah luar biasa di Indonesia ini. Guru itu tertumpuk, kok tertumpuk apa namanya? Apa itu namanya? Pokoknya di kota itu kelebihan. Tapi di tempat-tempat tertentu itu sangat kurang. Itu yang karena apa? Awalnya itu guru daftarnya di negeri antah berantah. Maksudnya di daerah yang antah berantah. Terus kemudian dia pindah. Alasannya macam-macam dan kemudian di situ ada kolusi nepotisme karena tidak terdeteksi oleh sistem informasi, maka kemudian ya bisa. Tapi itu bad practice-nya manajemen ASN. Sampai sekarang itu sistem informasi itu juga belum sempurna, Mbak Nuzula. Sehingga hal-hal yang mustahil ya, yang artinya itu tidak memenuhi aturan sesuai dengan janjinya itu, kemudian dilanggar itu banyak. Ini kan Mbak Nuzula menemukan baru satu. Tapi banyak sekali yang seperti itu, sehingga terutama guru ya, di kota itu guru berlebih. Tapi di desa itu, di desa tertentu ya itu nggak ada gurunya. Itu seperti itu. Itu yang contoh konkretnya ya. Makanya ada perjanjian itu kan harapannya agar minimal 10 tahun itu nggak pindah gitu, karena untuk menanggulangi itu. Terus kemudian ini kan ada isu, atau mungkin malah sudah real ya, bahwa guru tidak lagi PNS tapi P3K. Harapannya kan guru itu berada di situ gitu kan. Nah, kalau memang tidak ada di situ ya P3K kan jauh lebih mudah untuk kontraknya tidak diperpanjang kalau memang tidak mau di situ kan gitu. Karena masalah guru yang tertumpuk di kota dan di desa tidak ada itu sangat luar biasa hari ini gitu ya, atau sampai hari ini. Itu yang makanya kemudian ada ide Pak Menteri Muda itu sudah P3K saja, sehingga nanti agar guru di pelosok nun jauh di sana itu tetap terpenuhi itu. Jadi kenapa 10 tahun ini ya, kalau toh terjadi itu belum 10 tahun pindah, ya itu karena kelemahan manajemen ASN itu, Mbak Nuzula. Gitu ya Mbak Nuzula. Oke, baik, terima kasih. Sudah satu lagi yang belum berkomentar ini, Mas Muhammad. Ibu. Oke, monggo silakan. Sebelum menjawab Bu Ekarini dan Bapak Ibu semuanya, saya cuma ini Bu mau tanya, saya itu masih bingung. Kalau yang tadi yang Pak Irsa itu adalah pengalaman yang unik, kalau saya itu pengalaman yang miris. Ini pengalaman saya dulu. Dulu saya pas masih GTT di tempat kerja saya dulu. Ini berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu yang tadi kendala pengembangan pelayanan prima. Kalau tidak salah poin kedua, ketidakmampuan merubah kultur dan perilaku. Yang intinya itu apakah guru itu boleh mencari untung dari penjualan buku LKS. Kan biasanya tiap awal semester atau setiap awal pelajaran baru kan biasanya ada penjualan buku. Kalau sekarang ini kan kalau buku paket kan itu disediakan dari sekolahan. Nah, kalau buku paket kan biasanya dari sales. Lah itu apa namanya? Pas dulu itu saya itu sekolahnya kan di desa tuh, Bu. Lah, pas saat itu misalkan katakanlah buku LKS-nya itu 6.500 per mapel. Tapi pada saat itu
saya itu mengajar di kelas 4 yang rombongan belajarnya ada 2, kelas A dan kelas B. Yang kelas A itu adalah katakan guru X-nya itu udah PNS gitu, Bu. Nah, terus saya tanya ke guru X itu, Bu, ini harganya berapa? Harganya 7.000. Loh, 7.000 kan harganya dari salesnya 6.500. Nah, itu terus apakah kayak gitu itu boleh atau itu menyimpang dari nilai dasar ASN anti korupsi atau gimana, Ibu? Ya, baik. Mungkin sekolahan lain juga kayak gitu apa gimana? Ya, ya. Yang Ya, saya miriskan itu begini. dulu pas gini, Bu, pas saya di desa kan, di desa mungkin pas saat itu apa untuk mencari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja kan kurang, masuk ya tetap di apakah itu apa sebagai upah jasa saya sebagai guru penyedia apa namanya penyalur buku, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Muhammad ya, Nur Rohman, Mas Muhammad Nur Rohman, Mas Nur Rohman. Jadi apakah itu boleh atau tidak? Itu saya kan tidak tahu aturannya ya. Apakah seorang guru itu boleh memperjualbelikan? Itu kan pastinya di situ mestinya ada aturan internal di situ, harusnya loh. Nah, tapi yang jelas kalau secara umum saya sebagai orang di luar organisasi itu ya, yang jelas tidak etis. Loh aja toh. Meskipun saya itu juga punya pengalaman waktu saya kuliah ya. Mungkin adik-adik waktu kuliah juga punya pengalaman. Atau mungkin waktu sekolah ya, tapi kalau saya waktu kuliah. Karena kebetulan kalau waktu saya sekolah itu saya belum pernah menemui guru yang menjual buku maupun LKS. Kebetulan sejak SD ya, sejak SD, SMP, SMA, itu saya belum pernah menemui. Alhamdulillahnya begitu. Karena waktu itu buku itu, yang namanya buku ya adik-adik, kalau zaman saya, itu turun-temurun sampai 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu bukunya masih dipakai, itu dulu. Nggak pernah ganti-ganti buku itu dulu kalau saya. Jadi saya masih pakai buku yang sampai rupanya letek gitu loh, tapi masih dipakai. Jadi guru jarang atau hampir tidak pernah berbisnis seperti itu kalau zaman saya dulu. Nah, tapi waktu kuliah itu ya dosen tuh ya begitu loh. Nek ra tuku bukune aku bijine ora iso A gitu. Mbok pintere apa? Lah mbok pinternya kayak apa? Itu mesti ora A gitu ya. Nah, meskipun kalau tidak beli buku karena yang beli buku kan dicatati gitu. Nah, itu ya ada gitu ya. Jadi tidak hanya guru, dosen pun ada yang seperti itu gitu. Saya kira sampai sekarang pun begitu. Meskipun sekarang sudah digitalisasi buku ya, tapi saya yakin di balik itu masih tetap ada juga, tapi itu oknum ya, oknum. Jadi tidak semuanya. Dan memang kalau di dunia perguruan tinggi ya itu waktu itu ya, waktu saya kuliah dulu itu tidak ada aturan dosen tidak boleh menjual buku, itu nggak ada aturan. Jadi sah-sah saja, hanya memang kurang etis. Kalau terus kemudian apalagi dihubungkan dengan nilai, itu sehingga sangat tidak etis lagi gitu kan, seperti itu. Nah, tapi kalau di SD itu kan mosok yang golek badi gitu ya, seperti itu. Tapi itu sebetulnya apa ya? Sebuah naluri alami setiap manusia. Nah, aku ki kangelan ngedolke, masa aku ya ora apa-apa, gitu kan naluri manusia sebetulnya. Itu kan naluri manusia dimanapun seperti itu gitu ya. Hanya saja saya memang tidak tahu aturan internal di situ gitu ya. Tapi kalau dilihat dari etika itu mungkin guru kok masih seperti itu ya, apalagi melihat masyarakatnya atau apa namanya lingkungan di situ masyarakatnya ya tidak begitu mampu ya, sebetulnya kurang etis. Tapi kalau di kota itu malah justru guru itu memproduksi hal-hal yang menarik, yang kan sebetulnya yang pengen nilai yang bagus itu orang tuanya, bukan siswanya. Itu kan yang saya tahu loh. Akhirnya orang tuanya kan ngeles ke terus ngapa-ngapa
gurunya mengeluarkan ini beli mau itu kalau di kota. Jadi banyak juga guru yang berbisnis untuk menangkap peluang bahwa yang pengen nilai bagus itu adalah orang tuanya, gitu ya. Jadi anaknya sendiri cuma tele-tele begini. Wong ora pengen aku biji apik, ora pengen, sing pengen ibune, gitu ya, seperti itu. Itu banyak juga yang akhirnya dimanfaatkan oleh guru-guru. Tapi memang tidak ada aturan bahwa guru tidak boleh menjual produknya gitu ya. Itu yang menjadikan kalau di kota loh yang saya tahu. Karena saya pernah waktu itu menyekolahkan anak saya. Anak saya sejak SD sampai SMA ya, itu ada saja guru itu. Saya yang toleransi karena saya tidak ingin anak saya juga dapat nilai bagus hanya karena gara-gara baikan dengan gurunya. Kalau saya nggak pengen seperti itu. Biar alami saja gitu. Waktu itu loh ya, waktu saya anak itu. Yang penting kalau anak saya sudah rajin belajar, itu sudah tak hargai sangat luar biasa. Nilainya mau jelek, mau baik, itu lain hal, karena itu bagian dari dampak. Tapi kalau sudah berusaha penuh, belajar tiap pagi, tiap malam, terus berusaha untuk mencari referensi, terus berusaha sama-sama, itu sudah nilai 100, saya yang menilai. Nanti dapatnya nilai dari gurunya jelek, nggak apa-apa, kalau saya gitu. Dan itu yang penting untuk karakter seorang anak mestinya seperti itu. Yang justru penting kan usahanya. Jangan nilainya, tapi usahanya itu kalau saya yang saya nilai. Kalau sudah berusaha tekun belajar, sampai dia nggak bermain-main, dia nggak ini, terus, nah itu menurut saya itu sudah luar biasa. Saya nggak pernah menuntut nilainya bagus, enggak. Pokoknya yang penting kamu belajar yang benar. Itu saja kalau saya. Nah, itu yang mungkin saya tidak bisa mengatakan itu boleh atau tidak ya Mas. Tapi yang jelas aturan di situ bagaimana. Terus kalau melihat masyarakatnya seperti itu, sebenarnya arahnya lebih kepada etika. Makanya tadi ada etika dan etiket. Ya. Tapi itu etika, bukan etiket. Karena itu berlaku umum. Kalau etiket ini kan hanya berlaku untuk hal tertentu. Tapi itu etika. Secara umum, ketika melihat masyarakatnya seperti itu dan gurunya melakukan itu, sebenarnya ya kurang etis menurut saya. Gitu. Tapi apakah boleh atau tidak, itu kan bicara tentang salah dan benar, maka itu ada aturan atau tidak. Kalau tidak ada aturan, sebetulnya dia ya nggak salah gitu. Gitu nggih, Mas Muhammad. Baik, saya kira semua sudah bicara ini ya di malam hari ini. Terima kasih adik-adik sekalian. Tapi secara detail silahkan nanti adik-adik perdalam lagi tentang 3 materi itu, dan terutama juga dari sejak awal, sejak agenda 1. Karena secara detailnya itu semuanya sudah tertuang di modul itu, gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Jam kita sudah habis. Kita sampai jam 9:15 atau jam 21:15. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin di angkatan 38 ini saya mengantar sampai ke agenda 3 saja. Saya kan tidak di agenda 4 ya. Tidak toh. Saya ini karena kelas saya ini banyak banget, jadi mohon maaf kalau saya sering lupa. Tapi tak cateti ini, Bu. Setiap ketemuan tak cateti. Jadi saya tetap ingat kalau membuka catatan gitu ya, seperti itu. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya izin live dulu ya.